Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita buka di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Satu ayat saja nanti yang akan kita baca dan nanti kita akan renungkan bersama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saya ulang sekali lagi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa mendapatkan informasi dari Tuhan bahwa yang pertama kita bisa melihat bahwa di sini ada kontras yang dibandingkan Tuhan antara bagaimana orang Farisi berdoa. Jadi kalau dibaca di ayat yang kelima kan orang Farisi ketika doa kan mempertontonkan dirinya. Nah, kemudian Tuhan mengkontraskan seperti ini. Kalau doa jangan seperti itu. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi di sini kita bisa mendapat informasi bahwa ketika kita pengen berdoa, Tuhan memberikan saran, Tuhan memberikan kerinduan bahwa supaya apa? Supaya kita mengambil sebuah tempat tertentu. Kita berada di sana, sebuah tempat di mana kita itu bisa merasa intim karena di tempat itu tidak ada pribadi yang lain yang akan melihat kita, pribadi yang lain yang akan menghakimi kita, entah penghakiman yang baik atau penghakiman yang sebaliknya, tetapi benar-benar sebuah tempat di mana Tuhan itu bisa membangun hubungan yang begitu intim dengan kita. Jadi yang pertama kita bisa mendapat informasi bahwa kita diminta ada sebuah tempat tertentu di mana kita bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian ada informasi yang berikutnya juga yang bisa kita ambil di sana bahwa di tempat yang intim itu ternyata kita diminta berdoa kepada Bapa, dan Bapa itu di mana dikatakan bahwa berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kita juga bisa mendapat informasi bahwa ketika kita berdoa, kita itu berdoa kepada Bapa, dan Bapa itu di mana? Dan dikatakan bahwa Bapa itu ada di tempat tersembunyi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada dua kata yang dipakai, ada yang memakai kata hidden yang artinya tersembunyi, ada juga kata yang dipakai yang namanya secret, yaitu rahasia. Kalau saya juga tadi siang juga coba ngecek di Sabda di bahasa Yunaninya itu kripto. Jadi kemungkinan itu kalau kripto itu kemungkinan juga itu mungkin juga saya belum sejauh itu, mungkin itu juga kata yang sama dipakai dalam kata enkripsi atau kriptografi, di mana itu sesuatu yang tersembunyi atau sebuah sandi gitu ya. Jadi kita diminta berdoa secara di sebuah tempat yang private, di mana kita berdoa kepada Bapa yang tempatnya itu tersembunyi dan rahasia. Jadi bayangkan kita harus berdoa kepada seorang pribadi di mana tempatnya itu sudah tempatnya tersembunyi, rahasia lagi. Makanya saya ingat ketika dulu ada seorang pendeta yang di sini tiba-tiba tanya pada salah satu teman kita, seorang pemuji, Yesus itu alamatnya di mana? Ya saya pikir ketika kita menjawab tidak tahu, ya itu jawaban yang benar. Karena memang Tuhan itu ada di tempat tersembunyi, sudah tersembunyi, rahasia lagi. Nah, dan dari tempat yang tersembunyi itu, Tuhan sendiri akan menyampaikan jawaban doanya. Jadi jawaban yang Tuhan berikan kepada doa kita itu diberikan Tuhan dari tempat tersembunyi itu. Kalau kita lihat dari informasi yang bisa kita dapatkan dari ayat 6 ini.
Dan kita juga bisa banyak melihat, kalau kita buka di kitab Hakim-Hakim, ketika kita melihat kisah tentang Gideon, Tuhan ketemu di Gideon itu ketika Gideon ada di mana? Ada di tempat tersembunyi. Dia sendirian ada di sana, dia mengirik gandum di sana dan tidak ada orang yang lain. Karena kenapa? Karena memang dia sengaja bersembunyi. Dan di tempat itulah Tuhan menemui Gideon. Kemudian kalau kita melihat Elia setelah peristiwa bagaimana Elia itu bertempur dengan luar biasa dan mengalahkan 450 nabi Baal, kemudian tiba-tiba tanpa sebuah alasan yang jelas mungkin ya, ketika dia mendengar bahwa Isabel mengancam dia akan membunuh dia, tiba-tiba dia dilingkupi ketakutan yang luar biasa, kemudian dia lari. Ketika dia lari ke padang gurun, kemudian dia sampai di sebuah gua ada di sana. Di sana dia melihat ada banyak peristiwa yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Ada api, ada angin badai, tapi di sana pun Elia tidak bisa menemukan Tuhan di sana. Justru Tuhan bisa ditemukan ketika dalam kondisi yang tenang. Dan itu pun dilakukan ketika Elia sendirian. Kemudian kita sendiri melihat contoh dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu secara intens dia menjaga hubungan pribadinya dengan Bapaknya, tidak dengan rame-rame, tapi secara pribadi dia datang kepada Bapaknya. Ada beberapa ayat yang dicatat di Injil bagaimana dengan sengaja Tuhan mengundurkan diri dari banyak orang, dia berada di pinggiran perkampungan untuk apa? Untuk menyendiri. Tentu apa yang Tuhan lakukan ketika menyendiri yaitu dia berdoa kepada Bapaknya. Untuk apa? Supaya dia bisa membangun hubungan yang intim, yang pribadi dengan Bapaknya. Dan dari sini kita juga bisa melihat bahwa ketika kita mendapat informasi bahwa kita mesti punya tempat yang private dan kita juga melihat bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tersembunyi, tetapi kita juga bisa melihat fakta-fakta yang diungkapkan kitab suci, yaitu antara lain bahwa tidak semua orang itu memiliki tempat pribadi yang pribadi yang benar-benar menjadi milik dia dan daerah kekuasaannya. Karena satu dan lain hal. Jadi kalau misalnya kita ada di rumah ya, mungkin kita di rumah kita mungkin punya kamar, tetapi bisa jadi kita harus sharing dengan beberapa anggota keluarga kita karena jumlah kamar kita yang terbatas. Ketika mungkin kita ada di kos, kita mungkin nggak sendirian, tetapi ada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Dan itu tentu sepertinya ada kontradiksi dengan apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan katakan, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kemudian kuncilah pintumu. Kemudian fakta Alkitab yang lain mengatakan bahwa Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di tempat yang tersembunyi, tetapi Tuhan sendiri adalah Tuhan yang maha hadir. Dia adalah Tuhan yang maha hadir, artinya apa? Dimanapun kita berada, kapanpun itu, Tuhan itu bisa kita temui. Dan Tuhan yang kita temui itu adalah Tuhan yang berkenan untuk menjawab dan menyatakan kehadirannya kepada kita. Jadi tempat tersembunyi yang dikatakan oleh Tuhan di sini, saya percaya itu bukan merujuk sebuah tempat tertentu atau suatu lokasi dan atau waktu atau jam-jam tertentu, tetapi yaitu kesempatan kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan ketika kita sendirian. Maksudnya seperti ini. Tuhan artinya kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita melalui doa-doa kita, itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu, jam tertentu, atau sebuah situasi tertentu. Tetapi kita bisa melakukan itu adalah ketika kita sendiri. Apa artinya sendiri? Sendiri bukan artinya kita tidak ada temannya, tapi bisa saja kita ada dalam komunitas seperti ini, tetapi
kita secara pribadi kita menaikkan doa-doa kita membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan secara pribadi tanpa diketahui oleh orang yang ada di sekitar kita apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan dan apa yang kita ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya saya tertarik ada hamba Tuhan yang menerjemahkan di ayat ini seperti ini. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diterjemahkan seperti ini. And pray to your Father who is with you when you are alone. Dan berdoalah kepada Bapamu yang selalu bersamamu ketika engkau sendiri. Jadi tempat tersembunyi yang dimaksudkan Tuhan di sini, dari apa yang saya renungkan itu adalah kesempatan di mana ketika kita sendirian kita menaikkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena di situ ketika kita sendirian dengan Tuhan, disitulah hubungan yang indah akan terjadi dan Tuhan akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Kalau seperti itu, apakah kemudian kalau kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi ketika kita sendirian, apakah kita tidak perlu untuk membangun hubungan pribadi dengan berdoa bersama-sama? Tentu juga tidak demikian. Karena Tuhan yang mengajari kita untuk kita menaikkan doa kita secara pribadi, Beliau juga yang mengatakan kepada kita bahwa ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi artinya apa? Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sendirian, itu kita bisa membangun hubungan pribadi dengan kita. Apalagi ketika kita bersama-sama kita menaikkan doa kita, menaikkan penyembahan kita, tentu di situ pun Tuhan juga akan berkarya. Kalau kita melihat kisah bagaimana Elia menghadapi nabi-nabi Baal, kita melihat bagaimana seorang Elia menaikkan doa. Dan doanya itu dia lakukan sendirian, dilihat oleh ratusan atau mungkin ribuan orang yang ada di sana. Jadi dia sendirian berdoa, dia hatinya tertuju kepada Tuhan, dia minta kuasa Tuhan dinyatakan, sementara orang banyak melihat. Itu saya percaya itu sebuah tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Elia. Karena kalau sampai nanti Tuhan tidak menyatakan kuasanya, pasti akan ada cerita yang berbeda di Alkitab ini. Tetapi ternyata pada waktu itu di tengah keramaian yang luar biasa, Elia dia menaikkan doanya kepada Tuhan dan di situ Tuhan menyatakan jawabannya. Kuasa Tuhan turun sehingga api bisa turun dari langit membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia dan saat itu tuh nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita melihat di yang lain juga, bagaimana ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang di depan kuburnya Lazarus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menaikkan doanya kepada Bapaknya dan dikatakan, Bapa, aku bersyukur karena Engkau selalu mendengarkan aku. Kalau dalam bahasa Jawa saya suka sekali, amargi paduka tansah nyembadani kawulo. Maksudnya apa? Antara mendengarkan dan nyembadani itu adalah menjawab doa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pribadi yang menaikkan doa dan diberikan jawaban itu sesuai dengan janjinya dan kapasitasnya yang memang mampu untuk menggenapi doa-doa itu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan benar-benar juga menyatakan kuasanya ketika doa pribadi itu dinyatakan bersama-sama, itu pun Tuhan juga menyatakan kuasanya. Jadi pada saat ini dari perenungan yang saya baca dari ayat ini bahwa adalah sangat penting bagi kita membangun hubungan pribadi kepada Tuhan secara
ketika kita sendirian. Karena di situ kita menutup ruang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menghakimi kita. Kalau dihakimi secara baik, itu mungkin tidak akan baik buat kita karena bisa membuat kita sombong. Kalau dihakimi dengan tidak baik, itu pun juga akan bisa menjatuhkan kita karena bisa membuat kita akan semakin tidak percaya diri. Jadi sangat penting ketika kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan ketika kita sendirian. Tetapi juga sangat penting juga untuk kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama, bagaimana kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Di situ saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tuhan memberkati.